untuk kelas 11 kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Sebenarnya persamaan kuadrat itu apa sih? Persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan yang memiliki pangkat tertingginya itu berapa? Karena kan kuadrat berarti pangkat tertingginya itu 2. Nah, bentuk umumnya persamaan kuadrat bentuk umumnya ya, itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, A itu apa? A itu berarti adalah koefisien dari X kuadrat. Koefisien X kuadrat. B itu apa? B itu adalah koefisien dari X. Sedangkan C itu apa? C itu adalah konstanta. Nah, persamaan kuadrat ini kan ada yang namanya akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Nah, cara mencari akar persamaan kuadrat itu kan ada 3. Yang pertama ada memfaktorkan atau faktorisasi, kemudian yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, kemudian yang ketiga itu nanti mencari dengan rumus ABC. Kita bahas yang pertama, yaitu dengan cara pemfaktoran. Pemfaktoran ya, ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka nanti pemfaktorannya itu jadi X dikurangi X1, X ditambah X1 dikalikan X ditambah X2 sama dengan 0. Nah, nanti akan ketemu X1-nya berapa dan ketemu X2-nya berapa, gitu ya. Nah, contohnya itu ada X kuadrat. Ini ya. X min X1, X min X2. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini tak kasih caranya ya. Di sini A-nya berapa? A-nya kan di sini 1. Ini untuk A-nya sama dengan 1 ya. Untuk A sama dengan 1. Gimana sih caranya memfaktorkan? Ya, Pak. Untuk A yang sama dengan 1, kamu harus cari angka-angka. Kalau dikalikan, itu nanti hasilnya adalah A dikalikan C. A kali C. Kalau dijumlahkan, nanti hasilnya adalah B. Dan keduanya ini harus sama. Nah, A dikali C, A-nya berapa? A-nya kan 1. Ya toh? C-nya berapa? C-nya 6. Berarti 1 dikali 6. 1 dikali 6 berapa? 6. Nah, kemudian cara B-nya. B-nya berapa? B-nya itu 5. Kamu cari sekarang yang faktornya 6. Faktornya 6 itu ada 6 sama 1. Kemudian faktornya 6. Faktornya 6. 6 itu bisa 1 kali 6. Ini ada, terus ada berapa lagi? Ada 2 kali 3. Kemudian ada negatif 1 kali negatif 6. Ada negatif 2 dikali negatif 3. Nah, kamu sekarang mencari yang hasilnya kalau dijumlahkan nanti hasilnya adalah 5 ini. Kalau dijumlahkan 1 ditambah 6 berapa? Kan 7. Kalau 2 ditambah 3 itu 5. Kalau negatif 1 dikali negatif ditambah negatif 6 itu negatif 7. Negatif 2 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 5. Otomatis yang benar di sini mana? Yang menghasilkan B-nya 5. Otomatis yang ini. Nanti 2 sama 3. Kalau kita masukkan ke sini 2, ini 3, ini 2, ini 3. Cocok enggak? 2 dikali 3 6, benar ya? 2 ditambah 3 5. Nah, cocok. Karena sudah cocok, berarti tinggal dimasukkan ke sini. Berarti X kan gini ya, X ini juga X sama dengan 0. Ini kan berarti 2 sama 3 sama-sama positif kan? Berarti X plus 2, yang di sini X plus 3. Otomatis nanti X plus 2 nya sama dengan 0 atau
X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti X nya sama dengan, kalau pindah jadi negatif 2, X satunya negatif 2, atau X nya, X2 nya adalah negatif 3. Nah inilah akar-akar persamaan kuadrat. Contoh mencari akar-akar persamaan kuadrat yang ini, 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3 sama dengan 0. Sebenarnya caranya hampir sama kayak yang tadi. Kamu cari angka-angka, kalau dikalikan hasilnya adalah A dikalikan C. Kalau dijumlahkan nanti hasilnya adalah B. Nah, di sini A dikali C, A dikali C berapa? Di sini 2, di sini 3. Berarti 2 kali 3, 2 kali 3 berapa kan? 6. Kemudian B-nya, B-nya berapa? 5. Nah, sekarang kamu cari angka-angkanya. Oh, berarti sama kayak yang tadi ya. Berarti di sini ada 2, di sini ada 3. 2 sama 3. Nah, cara masukkan ke sini, mensubstitusikan ke sini. Nah, di sini kan A-nya kan tidak sama dengan 1 ya. A-nya itu tidak sama dengan 1. A-nya di sini berapa? 2. Berarti di sini tinggal ditulis 2x. Di sini juga 2x sama dengan 0. Tinggal dimasukkan ke angkanya. Di sini 2 sama 3 berarti plus 2, di sini plus 3. Nah, setelah ini, kalau tadi kan langsung karena kan A-nya sama dengan 1. Setelah ini kamu harus bagi dengan A-nya. A-nya berapa? A-nya kan 2, berarti dibagi 2. Kalau 2x plus 2 dibagi 2 kan bisa. Jadinya nanti x plus 1 ya. Kemudian kalau 2x plus 3 dibagi 2 kan tidak bisa. Soalnya ini kan satu kesatuan. Otomatis ya itu tetap yang tidak bisa dibagi dengan A-nya itu tetap. Jadinya ini 2x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, berarti akar-akarnya gimana? Berarti x plus 1 sama dengan 0 atau 2x plus 3 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan negatif 1. Ini 2x-nya sama dengan negatif 3. Berarti x-nya sama dengan negatif 3/2. Ini x1, ini x2. Selesai. Jadi akar-akarnya adalah negatif 1 dan negatif 3/2. Oke, dari selanjutnya yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna bentuknya sama kayak yang tadi. Kan bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, karena dia bentuknya kuadrat sempurna, maka kamu harus menjadikan bentuk ini menjadi kuadrat sempurna. Jadinya nanti ada x ditambah p kuadrat sama dengan q. Nah, bentuknya kayak gini. Untuk contoh ya. Contoh yang pertama, tambah 4x dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, perhatikan ya langkah-langkahnya. Ada x kuadrat ditambah 4x dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, sekarang langkah yang pertama, yang C ini kamu pindah ke ruas kanan. Jadinya kan x kuadrat ditambah 4x sama dengan 1 ya. Nah, sudah pindah. Nah, sekarang bentuknya ini x kuadrat ditambah 4x. Nah, karena x kuadrat ditambah 4x, nah berarti ini harus menjadi kuadrat sempurna atau harus menjadi kuadrat sempurna berarti harus ditambah 4. Berarti x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 sama dengan 1. Karena di sini di ruas kiri tambah 4, berarti ruas kanan juga ditambah 4. Nah, berarti kan ini hasilnya x kuadrat ditambah 2 dikalikan 2x ditambah 2 kuadrat sama dengan 5. Nah, tahu nggak ini 2 dikalikan 2x, ini 2, otomatis nanti itu jadinya x tinggal diambil yang depan sama yang belakang. Ini harus bentuknya gini, x kuadrat ditambah 2ab ditambah b kuadrat, a kuadrat ditambah 2ab ditambah b kuadrat. Bentuknya kan kayak gitu. Ini bentuknya harus a plus b kuadrat, kan hasilnya adalah a kuadrat ditambah 2ab ditambah b kuadrat. Nah, setelah ini kamu tinggal ambil yang paling depan sama yang paling belakang. Nih, ab-nya toh. Nah, bentuknya jadinya x plus 2 kuadrat sama dengan
5. Nah, karena bentuknya sudah 5, berarti ini lanjut ke sini. X plus 2 kuadrat sama dengan, sama-sama di akar, berarti kan jadinya X plus 2 sama dengan akar 5 plus minus. Kenapa plus minus? Soalnya kan akar itu hasilnya adalah plus minus. Nah, berarti X plus 2 sama dengan plus minus akar 5. Jadinya X yang pertama adalah 2, yang plus dulu. Berarti, sorry ini 5 di akar 5. Karena ini plus 2 kan, pindah jadinya min 2. Atau nanti X2 nya adalah ininya pindah kan sama. Tapi ini negatif, berarti min akar 5 dikurangi 5. Dikurangi 2, dikurangi 2. Nah, ini X1, ini X2 nya. Selanjutnya, mencari akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Menggunakan rumus ABC itu gimana? Kan sudah ada rumusnya ya. Jika bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka rumus ABC itu gini, X1 atau X2 nya adalah min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, langsung contoh ya. Contohnya ini ada, carilah akar-akar persamaan kuadrat dari 4x kuadrat ditambah 5x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kamu cari A, B, sama C nya. Di sini A nya 4, ini kan berarti A, ini B, ini C nya. A nya 4, B nya 5, C nya 1. Nah, masukkan, berarti X1 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min B nya berapa kan 5, berarti min 5 plus minus akar B kuadrat, berarti 5 kuadrat dikurangi 4 kali A nya 4, C nya 1 per 2 dikali A nya kan 4. Nah, tinggal masukkan toh. Berarti lanjut ke sini, berarti X1 2 nya adalah min 5 plus minus akar 5 kuadrat berapa? 5 kuadrat kan 25 dikurangi 4 kali 4 16, 16 kali 1 16 per 2 kali 4 8. Berarti sama dengan min 5 plus minus akar 9 ya per 8. Berarti sama dengan min 5 plus minus berapa? Akar 9 kan 3, berarti 3 per 8. Otomatis nanti X1 nya itu yang plus, min 5 plus 3 per 8 jadinya min 2 per 8 atau min seperempat. Atau X2 nya adalah min 5 min 3 per 8 jadinya min 8 per 8. Min 8 dibagi 8 berapa? Min 1. Oke, gitu aja. Gampang toh?